pagi, saudara. Ini ada kucing. Hmm, Kucingnya banyak sekali. Ada berapa ini? 4. 4. Ngikut. Diikuti terus aku tadi dari sana ke sana, diikuti terus nih kucing-kucingnya. Kucing 4 nih ngikuti terus. Tuh, lucu ya. Di sini. Kucing. Jadi bang. Lah. Mau kan pembahasan tentang para pengaku-ngaku kesatria peningit nggih. Mereka ada pendapat yang mengatakan semakin banyak yang mengaku semakin baik. Kalau saya tidak, sederek, karena mengaku-ngaku itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau semakin banyak orang yang mengaku-ngaku tapi kelakuannya tidak baik, hanya akan menimbulkan ambisi-ambisi dan pemaksaan diri yang akhirnya merekrut, rata-rata itu kan merekrut orang-orang untuk jadi pengikutnya. Dan bagi yang percaya itu dipergunakan, mungkin yang berpendapat seperti itu adalah orang baik karena menganggap semua orang juga baik seperti dirinya. Begini, saudara, tidak semua orang itu baik atau tidak mempunyai hawa gelap atau tidak beracun atau niatannya murni untuk Nusantara. Kalau kemerasaan menjadi sang kesatria tersebut adalah karena penyesatan dari hawa kegelapan, itu sangatlah tidak baik, karena hanya untuk perekrutan hal yang negatif yang akhirnya menuju kegelapan ini semakin gelap. Misalkan orang ditipu karena dimintai dana-dana, saya banyak melihat ya, karena merasa sang kesatria akhirnya open donasi gini-gini, investasi dan sebagainya, karena akan berharap dikembalikan berkali lipat. Itu nyata, sederek, nyata sekali. Teman saya ada yang begitu, mengaku Ratu Adil, orang-orang investasi tanah sampai dijuali. Nah, dijagani harus seperti itulah. Ya, semakin banyak yang mengaku itu semakin gelap, karena isinya orang yang mengaku itu, punya ambisi atau keserakahan yang enggak, lihat saja lah, hanya merasa tidak tahu, tidak pernah berbuat apa untuk, paling tidak untuk tanah air kita ini, atau tirakat apa dan sebagainya, kasih sayang apa, hanya merasa pada kelakuannya sangat tidak pantas atau tidak mulia sekali. Ramah tamah aja kayak beginilah, misalkan orang di masyarakat pertamanya biasa-biasa saja, setelah dia melakukan naik haji dan sebagainya, menimbulkan seseorang itu merasa dirinya istimewa, lalu bercongkaklah kepada semua tetangganya, merasa diri lebih suci, lebih mulia, lebih tinggi. Itu banyak sekali contohnya, nggak cuma 10-20, sederek. Perubahan setelah dari tanah suci, membuat komunitas sendiri yang sesama haji, golongan gitu, dan merasa orang yang ibadahnya dianggap kurang, nggak mau dikumpuli, pandangannya sinis. Kan nggak semua orang, saudara, hanya karena merasa diri lebih tinggi. Dan rata-rata yang merasa satrio peningit itu merasa dirinya lebih tinggi, sehingga membuat ketetapan ucapannya yang benar, tidak melihat diri sendiri yang dilakukan itu sudah benar apa tidak, merugikan orang lain atau tidak. Ya,
menimbulkan gap-gap buat kelompok-kelompok. Kita seakan-akan tidak sama di hadapan Tuhan karena merasa lebih mulia. Tidak begitu, saudara. Kalau dinalar, gitu, dinalar, dirasakan. Apa mungkin seorang tokoh akhir zaman yang kemuliaannya itu mungkin lebih hebat dari wali-wali atau nabi-nabi, karena ini ada formula dari Tuhan. Formula semua pemimpin dijadikan satu menjadi satu orang ini. Tentulah pengetahuannya menyeluruh dan tidak sombong. Karena menganggap bahwa menjadi seorang yang diamanahi oleh Gusti kita, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah berat. Makanya beliau tidak mau, berat sekali. Kita kena masalah siji ngeluh, merasa menderita sedunia. Padahal seluruh dunia ini semua punya masalah kok. Berat, semua orang sederek, nggak ada yang nggak punya masalah. Janganlah kita merasa mempunyai lelaku yang paling berat. Berapa ribu orang yang melakukan lelaku tirakat. Yang dicari adalah yang tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah merasa menderita. Menganggap bahwa semua ini ketentuan darinya. Pengertian penjelasan versi saya. Fenomena para pengaku kesatria tersebut sangat tidak tepat, nggak baik. Karena kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan dari perilakunya yang mungkin menyimpang, hanya modal merasa karena dapat ini apa, sedangkan sang suci tersebut itu iblis saja nantinya tunduk. Kalau kelakuannya saja seperti iblis, sombong dan sebagainya, ya diguyu karo iblis, ditertawakan, masih sombong, enggak merasa berilmu, itu diketawai dalam iblis. Jadi tidak, semakin banyak yang mengaku itu semakin menambah hawa kegelapan, memicu akan segala terjadinya bencana ini loh. Yes, tidak apa-apa. Saya hanya mengingatkan anak kewajiban kita sebagai orang yang mengarahkan menuju ingin terjadinya yang baik. Ya terserah. Kalau menganggap keserakan orang itu diberi, kalau saya enggak ngaku-ngaku itu enggak. Ini punya aku, itu jabatanku, padahal enggak ada apa-apa. Nah, kontribusinya ada sama alam tuh apa? Begitu. Kebaikannya, kasih sayangnya tuh apa? Yang bisa nyinyirin orang kok. Orang berspiritual dinyinyiri kok disahkan? Ya enggak. Itu kepedulian saya, tapi saya terserah. Nonton loh. Saya hanya mengingatkan dan diingatkan orang-orang yang merasa dirinya benar padahal tidak benar. Merasa berat menentukan orang lain, ngatur-ngatur, dikte-dikte, ceramah sampai naik dewe. Apa itu? Satria Miring itu mahal, meskipun dia membayar ke nggak murah. Syukur-syukur pengen diakui, cari ini enggak sedih. Paham yang saya maksudkan deh. Tapi ya semua terserah masing-masing. Saya juga terserah masing-masing saya. Ini dongeng saya. Nah, esensinya dongeng itu adalah tidak bisa diganggu gugat. Kalau mau berdongeng sendiri silahkan berdongeng, jangan menyela atau menyalahkan dongeng orang, pahami itu, Rahayu.